kembali lagi di channel Vakansi Nusantara. Pak, pak, pak. Nggak kayak gitu ya. Udah kayak gitu. Kali ini kita mau ngobrol nih sama salah satu sosok di sini. Rahmi di sini Rahmi, terus suka naik gunung juga ya Mi, naik gunung, terus suka berkegiatan alam juga. Di sini kita coba ngobrol lah dari sisi dan sudut pandang wanita yang suka berkegiatan ya. Itu Mas Roni. Ya, benar sekali. Kebenaran bintang, bukan bintang ya sebenarnya. Orang biasa ini yang satu ini Ya, dia udah banyak pengalaman di kegiatan outdoor lah. Subhanallah. Nggak cuma naik Banyak. gunung, tapi aktif sempat jadi seorang atlet ya. iya, iya, iya. Seorang Gua atlet dengar-dengar dia dulu pernah jadi atlet arung jeram ya. arung jeram di Iya. sebuah kompetisi bergengsi lah ya. Iya. Perkenalan dulu dulu Mi. Pasti yang nontonnya juga kita-kita lagi kan. Aduh, sini mengacaukan. Ya udah skip sampai situ. Pokoknya dia ini pernah jadi atlet, terus kita satu organisasi waktu di kampus, dan dia si Rahmi ini nanti ada Instagramnya ya, bisa di follow. Enggak usah, enggak usah. Oh nggak usah katanya. Dia sempat jadi ketua juga di organisasi kita, makanya ini kita undang lah. Sepertinya dia punya cukup banyak yang bisa disampaikan mungkin ya gitu. Iya. Salah satunya Mi yang makanya ajak Rahmi ke sini juga, gue sering baca-baca kalau pendaki itu khususnya yang cewek ya suka bingung gimana cara minta izin ke orang tuanya kalau mau naik gunung sama temannya. Terus gue rasa kayaknya bisa gue tanya ke teman gue di organisasi juga yang mungkin mirip-mirip kan, walaupun nggak sama-sama naik gunung tapi mirip Berkegiatan lah, di luar berkegiatan lah di ya. luar lah, arung jeram, panjat Iya. tebing, caving, dan lain-lain gitu. Mm. Nah kalau dari pengalaman Rahmi sendiri, sulit emang ya untuk minta izin ke orang tua untuk kegiatan begituan? Sebenarnya kalau pengalaman aku ya, untuk pertama kali mungkin yang sulit itu buat orang-orang first timer gitu nggak sih? Orang yang baru pertama kali Hmm. nyoba ke gunung, pokoknya kegiatan outdoor lah. Itu untuk pertama kali memang sulit mungkin, apalagi di keluarganya atau ibunya, orang tuanya belum pernah gitu ada Oh, orang. baru dengar kegiatan kayak Iya, gitu. baru dengar. Terus dengarnya rumor-rumor dari luar, wah naik gunung kayak gini, hilang, Oh ntar ya, kesasar kayak gitu kan. langsung negatif-negatifnya. Nah, Gua pernah kalau ngalamin itu Mi. enggak, kalau dari aku pribadi tuh bahkan sebenarnya aku termasuk dari keluarga yang easy gitu loh. Jadi Oh, kalau dapat izin tuh ya udah, karena kakakku udah sering-sering juga sih sebenarnya keluar. Oh, oh, kakak juga Kakakku pernah naik gunung. kakakku mau pala juga. oh, Oh, kakak iya, iya. kepala. Iya. Oke. Tapi tetap aja Kang, kalau untuk pertamanya Hmm. minta izin tetap aja susah. Apalagi cewek ya. Iya, apalagi cewek. Intinya mah kalau aku pertama tahu perginya sama siapa, Oke. kenal gitu. Kita tuh rombongannya tuh orang tua kita tuh tahu, jadi dia percaya kita pergi sama siapa, Oh, eh Mau kemana? dia mau kemana, jelas gitu tujuannya, nggak pergi asal sama orang-orang. Jadi misalnya nanti kalau kita apa-apa, kita orang tua kita tuh tahu ngubunginnya sama harus nyari siapa. ke siapa ya? Iya. Tapi jangan nipu-nipu juga. Nanti kalau beneran terjadi apa-apa gitu kan susah gitu ya, mau dihubungin ke siapa gitu Berarti sih. selama ini kalau main keluar, naik gunung atau kemana, itu selalu kontak orang tua Mi. Iya. Selalu Kalau tuh. aku selalu, kalau sama mama tuh selalu ngomong, pasti nggak pernah bohong kalau Terus sama pas mama. di lapangan nih, misalnya kan kalau misalnya naik gunung, kita ada berapa hari tuh kan? Ya, Mungkin bisa sampai 3 sampai 5 hari. Itu tiap hari ngabarin terus tuh. enggak sih. Enggak juga. Yang Yang penting penting, nah pas kita berangkat tuh kita kasih tahu tuh sama orang tua kita jelasin kita tuh pergi nih ke sini, kira-kira kita akan balik tanggal segini. Kan kalau naik gunung ya. kan nggak ada sinyal ya Kang ya, di atas ada sih Hmm. beberapa yang udah ada gitu. Jadi kalau naik gunung tuh ya minimal 3 hari, nggak sih 2 hari. Oh, kabarin lagi. Iya, nanti kita kita baliknya tanggal segini. Kalau kalau ada apa-apa tanggal atau tanggal segini kita belum kasih kabar atau belum sampai di rumah tuh, kita kasih kontak orang lain yang bisa dihubungi, kayak misalnya partner perjalanan kita kah, atau orang yang bertanggung jawab atas perjalanan kita. Karena kalau aku kan selama ini perginya ada yang penanggung jawabnya tuh di atasnya Iya. beberapa. Jadi
untuk di kontak itu. iya bisa di kontak gitu sih intinya. Tapi pernah kena marah nggak sama orang tua? Kapan gitu? Naik gunung mulu misalnya. Namanya dulu kan kan kita banyak kegiatan dulu Iya. kan. Nah terus kalau sekali dua kali mungkin diizinin lah. Ini kan Heeh. hampir hampir tiap minggu kita ada kegiatan kan. Hmm. Itu pernah dimarahin nggak atau diingetin sama orang tua? Dimarahin enggak sih, paling kayak cuman kok kamu jalan mulu sih keluar naik gunung mulu sih atau main mulu gitu ya. Kali-kali ke mall lah gitu. Iya. Enggak, kuliahnya gimana Oh gitu kuliah, kan iya paling. iya iya. Nah, ini tips nih Kang buat yang orang Yang yang sambil suka kuliah. main ya sambil kuliah, Oke. apalagi yang takut kuliahnya keganggu. Heeh. Kalau aku tuh yang paling dipegang Tunggu. itu Mimi udah lulus tapi kan. ya alhamdulillah Dan udah berapa semester Mimi lulusnya? 4 tahun. Empat tahun padahal mainnya cukup cukup Ah, agak sering dibanding orang lah ya bisa dibilang ya. iya kata orang segitu. Oke, tapi tetap bisa lulus 4 tahun. Alhamdulillah. Tipsnya gimana? eh Gimana ya? Jadi kalau kalau masih nyangkut sama izin orang tua nih tadi, Mm-mm. pertama mah yang pasti jangan pernah sia-siain kepercayaan kalau aku mah. Jadi mama aku tuh Oh. orang yang paling percaya banget sama aku gitu loh. Jadi kalau Mm. aku bilangnya ke sini, aku jelasin aku akan ke sini gini 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 gini. Ya emang benar kayak gitu gitu. Jadi Jangan ada padahal kita bohong-bohong iya ya. jangan sampai bohong, sekalinya ketahuan bohong tuh nanti orang tua Ya. kalian tuh nggak akan percaya lagi sama kalian. Jadi kalau mau kasih izin tuh pasti bakal susah. Jadi kalau mau mainnya sering, kuliahnya nggak keganggu, kalian terbuka gitu. Kepercayaan yang udah dikasih sebelum-sebelumnya itu jangan bikin orang tua kecewa. Tapi cara nge-manage-nya biar kuliahnya gak keteteran juga dan nilainya Iya. cukup bisa Apa ya pakai joki mungkin atau orang iya dalam atau apa? orang dalam Joki, kah atau kenapa ya saya bisa ya? Hmm, atau jangan bukan kamu yang kuliah itu. jangan-jangan saya pakai joki. Enggak kan? Tapi bisa ya Mia? Sebenarnya bisa ya? Ya bisa. 4, Banyak kok berapa temen kemarin itu? Kebanyakan. 4,8. Ya. Banyak kok teman-teman Hmm. teman-teman aku juga tuh yang lulusnya sama 4 tahun dan kita main bareng sama-sama. Bahkan udah kemana sih teman saudaraku itu? Pokoknya Ya, udah oke jauh-jauh oke lah ya. oke. eh Apa ya? Beruntung Bisa. aja ya berarti. Bukan Bukan. makanya. Apa dong? Ya beruntung. Harus dijawab. Kenapa kita bisa? Tiba semuanya yang panjang lebar itu Jadi keberuntungan dulu. Iya. Atau Apa tiba-tiba pas kok bisa padahal gua nggak datang ke TS-nya gitu. Nggak mungkin dong. apa kuncinya Kan maksudnya dari ini manajemen waktu? iya, kan kalian tuh main nggak selamanya, nggak dari Senin sampai Minggu nggak main terus tuh. Pasti banyak, bahkan anak kuliah tuh banyak sebenarnya waktu luang. Orang kuliahnya ya Iya tergantung ya. jurusannya lagi sih. Tapi aku banyak tuh kadang lihat yang ngeluh misalnya nggak bisa, tapi padahal di waktu luangnya itu dia pakai pakai buat kegiatan dia yang lain. Misalnya harusnya dia bisa ngerjain tugas di sana, dia malah Pasaran. pacaran. Ya pacaran boleh lah ya, tapi bisa dikurangin mungkin porsinya untuk yang gak lebih urgent gitu, atau Iya kamu iya ke iya. mall yang harusnya lihat-lihatnya berapa jam gitu, atau main game tuh Kang, sekarang kan banyak banget tuh main game tuh bisa sampai subuh sampai begadang bisa, tapi kenapa kayak ngerjain tugas tuh harusnya juga bisa dong, dan harusnya kamu bisa lulus. Iya, teorinya emang gitu ya harusnya. Teorinya harusnya Tapi gitu. prakteknya beda Iya. kadang-kadang. Iya ya, Pengalaman kita Bapak ini beda soalnya. kenapa jadi bahas kuliah 4 tahun, Pak? Oke oke oke. Tapi gini, balik lagi ke yang tadi, itu kan untuk yang mahasiswa sambil kuliah terus mau minta izin kan. Nah. Mungkin beberapa karena takut kegiatannya bahaya, yang lain takut karena takut ganggu kuliah gitu Iya. kan. Tapi di kebanyakan orang yang naik gunung kan bukan dia mahasiswa atau juga bukan berkegiatan yang terorganisasi gitu lah ya. Iya. Yang emang orang anak SMA aja atau anak SMP pengen naik gunung dan minta izin ke orang tuanya. Yes. Dan itu sulit kan. Tadi salah satu tips Rahmi itu jelasin pergi dengan siapa, kemana, kegiatannya bagaimana kan gitu ya. Terus ada juga yang udah gitu tetap nggak diizinin dan akhirnya mungkin sih gua anggap mungkin ada yang mungkin bohong kali ya, bohong pergi tanpa izin. Menurut Rami kayak gitu baik nggak sih? Kalau menurut Seberapa penting izin orang tua mungkin gitu lah Iya. ini ya simpelnya. izin sih penting. Kalau aku sih lebih
lebih mending gak izin sih. Intinya aku jangan sampai bohong sih. Bohong mungkin dalam hal apa ya, jangan kamu misalnya kita pergi ke gunung tapi bilangnya pergi ke mall, takutnya nanti kalau ada apa-apa di gunung kan dia, Oh, iya. lah dia bilangnya ke mall kok ke gunung, Malah atau lebih dia parah bilangnya ya. nginep di teman kok, mungkin bilangnya Oke. eh Jadi lebih baik gak usah pergi kalau nggak diizinin. iya, Ya. atau enggak pergi mana ya, Tapi nggak di pernah sini. ngalamin nggak? Pernah ngalamin nggak kalau misalnya pengen berangkat itu nggak diizinin sama orang tua? Enggak, kalau aku biasanya kalau takut nggak diizinin pergi aja dulu. Ntar Hmm. kalau udah di lapangan baru minta izin. Ya Oh. udah nyampe. Jadi pas Iya, mau iya, start iya. tuh, ma aku di sini ya. Lah aku udah di sini Oh. lagi. Oke. Itu Iya. masih lebih baik daripada langsung bohong di awal tadi ya. Iya. Pergi Iya, aja iya. dulu. Terus iya biar bisa Tapi itu diizinin. tetap kalau bisa minta izin di awal kan. Iya. Iya, iya. Harus sih itu. Harus tahu. Terus jelasin juga persiapan kalian tuh apa biar orang tuanya makin yakin Maksudnya gitu. gimana? Persiapan yang udah kalian siapin buat naik gunung misalnya. Kalau kalian udah nyiapin sih, tapi misalnya kita aku udah siapin ini kok, aku udah olahraga buat naik Oh. gunung biar nggak kenapa-kenapa kan, Oke. meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak Oh, iya. diinginkan tuh. Untuk menjawab si ketakutan tadi orang Iya, tua kan ya. orang tua tuh takut kan kamu kedinginan atau enggak kamu nggak bisa nyusahin orang lain kan juga ada tuh. Emang orang orang ini aja nggak bisa apa kayak lari aja nggak bisa jogging, Iya. ini udah sosokan mau naik gunung kan, suka kayak gitu juga ya orang tua. Yap, yap. Jelasin. Jadi kalau emang berniat pergi tuh persiapannya juga harus dimaksimalkan buat menjawab jawaban ketakutan-ketakutan orang tua tadi. Ntar makannya gimana? Ntar ininya gimana? Sebelum ditanya itu kita udah punya jawaban yang meyakinkan gitu loh. Benar. Berarti Makannya kita gimana? udah siapin jawaban-jawaban yang sekiranya nanti bakal ditanya orang tua ya. Kita udah Iya. tahu jawabannya. Iya. Iya. Jangan sampai kalau pas orang tua nanya kita ngasih jawaban yang Meragukan. iya meragukan gitu. Iya, jadi orang tua kita juga ragu kan ngasih izinnya. Kan orang tua tuh suka nggak tahu ya masaknya gimana di gunung tuh, pakai apa kan, kita bisa jelasin ada kok ma kompornya, ada makanan yang cepat bisa disajikan gitu. Jadi Takut nanti anaknya kita kelaparan di gunung. iya. Ngasih materi lagi ke orang tua tuh ya. Cara survival gini mah gitu. Tapi aku pernah kayak gitu kok ngejelasin kayak gitu. Karena emang butuh dijelaskan Iya, segitu. butuh dijelaskan. Jadi orang tua tuh ya percaya gitu. Iya, iya. Berarti serius ya, dia tahu benar-benar tahu ya. Sebenarnya dia berat ngasih izin juga karena takut kenapa di sana kan. Dan karena cewek ya. Iya, karena cewek. Iya, kenapa beda ya? Kalau cowok minta izin kayaknya ya hati-hati. Kan itu doang paling kan. Iya. Kalau Iya cewek ya. Atau mau berangkat Ya nih, beda lah. mah bu gitu kan. Orang tua ya cepat pulang skripsi gitu paling. Iya. Itu doang nggak pernah apa gitu Nggak pernah, kamu nanti makannya di sana gimana? Enggak ada. Iya ya. Ya beda lah kan, namanya juga cewek keluar tengah malam aja itu orang tuanya juga udah khawatir, apalagi ini ke gunung, tempat antah berantah lah ya istilahnya, nggak ada warung. Terus yang orang tua tuh taunya gunung tuh tempat yang paling menyeramkan, yang ada banyak binatang buas, ada harimau, padahal kan gunung sekarang nggak kayak gitu ya, ada gorila. Iya, masih banyak loh kan orang tua yang mikir kayak gitu, kayak ntar ada ular masih ada sih, tapi kan nyatanya kita nggak sesering itu ya ketemu ular di gunung, ya nggak sih, yang berbahaya gitu. Iya, harus pandai-pandai ngasih pemahaman ke orang tua ya. Iya, terus hal-hal yang berbahaya tuh, nah terus kalau udah pulang misalnya udah pernah nih diizinin, sekali udah diizinin nih pulang, terus gimana? Nah misalnya ada hal-hal yang gimana ya, yang bikin misalnya kita hampir hipotermi misalnya, yang bikin orang tua khawatir tuh nggak usah full diceritain semua gitu sih. Kalau kamu pengen terus diizinin gitu, hal-hal yang buat orang tua akan khawatir dan takut nggak diizinin itu, kata aku sih nggak usah semuanya terlalu terbuka juga. Oh ya, jadi pas diizinin berangkat ternyata di perjalanan ada sesuatu yang di luar dugaan lah ya, pengalaman yang tidak baik lah ya. Dan itu pas pulang nggak perlu diceritain ke orang tua. Kalau nggak ditanyain ya. Kalau ditanyain ya udah jawab seadanya aja. Yang penting kan kita udah balik dengan selamat tuh.
kecuali kalau kamu jatuh terus kaki kamu ke seleo apa yang perlu diobati itu baru ya mau nggak mau. Gue Tapi setuju sih itu. Yang lebih penting dari nyeritain itu kan biar nanti naik berikutnya jangan sampai kayak gitu lagi kan. iya. Berarti ada sesuatu yang harus dipelajarin atau di-upgrade lah dirinya karena salah skill atau karena salah alat kayak gitu. Itu lebih penting. Ceritanya nih seneng-senengnya, indahnya naik gunung, bagusnya. Wah enak Antusias emang orang tua ternyata. diceritain begitu antusias. Antusias lah. Oh. Sama aku terus teman-temannya gimana, misalnya kalau kamu pergi banyak cowoknya gimana dihargain gitu kan. Kalau anak-anak alam tuh biasanya suka yang cowok-cowoknya suka ya melindungi cewek-cewek gitulah ya kan. Enggak juga sih. Kalau saya sih enggak. Kalau orang-orang sih aku Gue lihat nggak pernah melindungi. yang iya emang enggak ya. Ya itu susah sih kan kalau Ya, ya. diizinin kalau nggak dilindungi. Tugas polisi. Ya yang pasti kalau orang nggak usah lah sama cewek, sama cowok aja pasti nggak mungkin duluan pasti bareng-bareng kan, pasti iya. dibantuin Iya, kalau ada bener. kenapa-kenapa. Kalau di kegiatan gitu lebih saling menjaga lah gitu orang-orang ya. Harus dibagus-bagusin Dan emang itu kalau diceritain cerita ke orang sama tua. Mm-mm. Dan antusias orang tua dengan cerita itu. Aku sih antusias karena aku jauh dan aku nelpon ya apa yang diceritain tuh ya kegiatan-kegiatan aku. Iya. Ceritainnya baik-baik, wah enak ya nggak apa-apa lah nanti dari kalau pusing kuliah pusing organisasi gitu. Tapi kalau Rahmi sendiri pernah punya teman yang sulit banget dapat izinnya walaupun yang tadi Rahmi bilang udah dikasih tahu dijelasin dan segala macam sulit dapat izin ada nggak teman yang Ada pernah kayak gitu terus Rahmi sempat bantuin nggak biar dia dapat izin komunikasi ke orang tuanya atau apa gitu ke dia ada paling ya karena aku sempat ya karena pas tadi aku di organisasi itu kan masih pasti banyak tuh yang ya. adik-adik yang Hmm. aku nggak boleh nih teh ikut ini Dan ya Rahmi ada turun juga tangan sih untuk itu satu-satu ya minta izinin ke orang ngomong ke tuanya. orang tuanya Caranya ya sama, kembali lagi kita jelasin persiapan yang sudah dia siapkan, gimana antusiasnya dia mengikuti kegiatan ini gitu. Dia udah nyiapin fisiknya seberapa jauh, dia udah nyiapin logistik, konsumsinya, dia udah punya barang-barang, gimana dia kompak dan deket sama teman-temannya gitu. itu Terus rata-rata yang ditanya orang tuanya begitu atau Rahmi langsung ngejelasin atau biasanya emang orang tua langsung nanya dulu dia yang dia was-waskan apa aja gitu iya, rata-rata tuh yang takutnya sanggup nggak ya anaknya, takutnya anaknya kenapa-kenapa itu gitu. sebenarnya yang ditakutin Iya, orang tua ya iya rata-rata ya. terus Rahmi jelaskan gitu ya Iya. siap. Kalau cewek kan naik gunung itu ada peralatan-peralatan tambahan kan dibanding cowok.